Kita hanya ingin memastikan saja bahwa angka yang sudah keluar itu memang betul-betul digunakan secara tepat. Kalau tidak punya dampak, buat kebijakan yang lain. Jangan sampai kebijakan yang sudah dilakukan tidak punya dampak, diteruskan. Lakukan ganjil genap di titik-titik masuk, tidak ada petugas dan segala macam. Ini bagian dari catatan. Yang ini agak rame, di Pansus kemarin sempat saya baca, mereka mengajukan interpelasi, tapi di Kota Bogor agak berat, sehingga tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Namun kita hanya ingin memastikan saja bahwa angka yang sudah keluar itu memang betul-betul digunakan secara tepat. Itu yang pertama, artinya tidak ada penyimpangan. Yang kedua, memang punya dampak. Kenapa harus dikatakan punya dampak? Kalau tidak punya dampak, buat kebijakan yang lain. Jangan sampai kebijakan yang sudah dilakukan tidak punya dampak, diteruskan. Jadi disinilah perlunya kita menyempurnakan ikhtiar selama ini sudah dilakukan agar kemudian lebih tajam lagi. Semua ikhtiar yang dilakukan sudah bagus, sudah mulai ada peningkatan dampaknya, meskipun masih ada catatan di lapangan kan. Misalkan ketika dilakukan ganjil genap di titik-titik masuk, tidak ada petugas dan segala macam. Ini bagian dari catatan kita. Ada kerumunan karena tidak ada petugas, itu jadi catatan kita. Tapi yang perlu juga dilakukan adalah kita harus mengevaluasi dari angka APBD yang sudah kita keluarkan, katakanlah untuk sekian puluh kegiatan, mana kegiatan yang memang betul-betul punya dampak, mana yang tidak punya dampak. Yang tidak punya dampak harus dihapus, ganti dengan yang lain. Sehingga kita bekerja itu memang punya tolong ukur. Kami juga mendengar dari masyarakat terkait dengan sektor ekonomi informal, karena mereka ini kan rata-rata adalah orang-orang yang bergerak di usaha informal, skala rumah tangga yang tidak tertangkap datanya oleh pemerintah daerah. Mereka mengatakan agak kesulitan ketika adanya ganjil dan genap. Maka tadi kita usulkan bahwa dengan misalkan ganjil genap tidak dilaksanakan karena perlu mengakomodir usulan masyarakat terkait ekonomi, tapi kita harus kuatkan di manajemen lalu lintas dan manajemen kerumunan. Di kapan ketika misalkan traffic terlalu tinggi, maka perlu dialihkan dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada kerumunan yang melebihi dari 50%, kita perlu juga lakukan. Sehingga kami DPRD meminta Pemkot pertama untuk menetapkan target berapa maksimal penambahan jumlah positif per hari. Yang kedua, berapa angka-angka medis yang boleh ditoleransi selama harian atau mingguan. Dari sana baru kita keluarkan yang namanya untuk mencapai target itu kita perlu kebijakan A, B, C, D dan sebagainya. Dengan kebijakan itu tentu diperlukan teknisnya bagaimana. Jika teknis bicara, akhirnya muncul dana. Jangan sampai seperti sekarang dana kita keluarkan, mungkin kemarin kita sempat dengar dari Pak Wakil kita sudah mengeluarkan 500 miliar, tapi secara kuantitatif kita belum mendapatkan data apakah dari 500 miliar itu dampaknya sekian. Ini harus terukur nih, karena jangan sampai apa yang sudah kita lakukan ini tidak menimbulkan apa-apa atau tidak bisa kita kontrol dengan baik. Makanya kami dari DPRD kemarin dari Pansus Pengawasan COVID merekomendasikan kita untuk meminta keterangan dari pihak pemerintah kota terkait dengan penggunaan anggaran terhadap COVID-19. Tapi secara umum begini, sebagai pimpinan DPRD kami melihat bahwa pertama kami sampaikan apresiasi lah atas segala upaya yang telah dilakukan. Namun catatan kami adalah upaya-upaya yang dilakukan kedepannya harus lebih sistematis. Jangan sampai terlihat temporal mengikuti perkembangan situasi. Sekarang ganjil genap, berikutnya apalagi, tapi sistematis. Sistematis itu bagaimana? Tadi tetapkan dulu target pengurangannya berapa, maksudnya target maksimal jumlah positifnya berapa, kemudian baru diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mengurangi itu, baru bicara lagi tentang langkah-langkah teknisnya bagaimana. Nah, dari situ kan akan bicara anggaran. Nanti akan kita lihat bahwa dari sekian kegiatan ternyata yang punya dampak adalah kegiatan A, itu kita teruskan. Kalau perlu kita kuatkan.
Tapi kalau misalnya ada kegiatan program atau kegiatan lain yang kurang berdampak, yang ini agak rame di Pansus kemarin sempat saya baca mereka mengajukan interpelasi, tapi ya kita nanti lihat lah ya kalau nggak salah Jumat ini kita mau rapat lagi hari Jumat, bagus dulu menerima laporan dari Pansus bagaimana rekomendasi mereka, dan di siangnya paripurna kita akan tentukan sikap DPRD terkait dengan penanganan COVID-19.